listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda yang pagi hari ini menyimak kami melalui YouTube di kanal Smart FM. Kalau sedang sambil nyetir, hati-hati di dalam perjalanan ya. Atau kalau buat Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Terima kasih juga untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Saya ingin juga menyapa Smart Listener yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, Medan, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Pak Arfan, tadi sempat disebutkan ya soal cinta nih sebenarnya yang menjadi magnet ya, menjadi magnet dalam juga berkomunikasi. Makanya kalau orangnya jatuh cinta kan kepengennya ngomong terus dan ketemu terus gitu kan ya. Ya, betul. Tanpa cinta ya udahlah ya, kita juga males ketemu sama orang ya gitu kan, nggak ingin lah berjumpa begitu. Nah, saya mau bacakan dulu beberapa tanggapan dan juga pertanyaan dari Smart Listener ya Pak Arfan ya, sebelum kita melaju ngobrol Ya. lebih jauh. Ada Bung Andre di Surabaya, selamat pagi Mbak Ola, Pak Arfan. Bener nggak sih ada ungkapan saat cinta ditolak, dukun bertindak? Wah, ini ungkapan lama ya. Yang artinya timbul rasa kecewa dan kebencian sehingga tidak bisa bersatu. Mengapa ada orang ya Pak Arfan yang pada awalnya cinta, terus bisa kecewa dan timbul kebencian? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Jadi cinta itu, gayanya itu adalah gaya magnet Mbak Ola. Oke. Cinta itu selalu menarik gitu. Bayangkan kan kalau ada magnet kan kita selalu menarik ya. Selalu menarik gitu. Selalu menarik kita untuk selalu berdekatan. Berdekatan itu bukan hanya secara fisik ya Mbak Ola ya. Tapi juga secara virtual. Karena sekarang ini kita bicara dunia yang sudah berubah dengan begitu cepat gitu ya. Secara virtual, secara mental gitu. Kita selalu bersama-sama gitu. Jadi kalau harus secara fisik terus kan repot di zaman sekarang ini ya. Macet, jalanan macet gitu ya untuk bisa ketemu. Tapi itu kan tidak menghalangi sebetulnya yang namanya persatuan itu. Persatuan kan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional, secara mental, secara spiritual. Nah, jadi cinta itu selalu punya gaya tarik gitu. Nah, sebaliknya Mbak Ola, yang namanya benci, gayanya itu bukan gaya tarik, tapi gaya tolak. Gaya tolak. Gitu. Jadi benci itu akan membuat orang itu selalu menjauh gitu. Ya, selalu ingin nggak kepingin ketemu gitu. Yang membuat kita nggak kepingin ketemu orang itu sebetulnya adalah karena kita tidak punya rasa cinta. Kalau kita punya rasa cinta, orang ada dimanapun, Mbak Ola, jauh dimanapun, kita menempuh perjalanan pun kita mau. Iya, bener ya. Ada istilahnya tuh ya Pak ya, Arfan ya, gunung akan kudaki, lautan kuseberangi. Betul. Karena ada sebuah magnet gitu. Ada sebuah magnet yang tarik-menarik gitu. Tapi kalau orang yang tidak punya rasa cinta, bahkan saudaranya saja sudah datang ke rumahnya, Mbak, itu dia ketemu aja nggak mau gitu. Padahal untuk bisa ketemu itu dia hanya tinggal keluar kamar saja, dia bisa ketemu sama saudaranya, nggak mau gitu. Itu contoh dari orang yang tidak punya rasa cinta. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya rasa cinta, apalagi sampai pada kebencian, itu gayanya itu adalah gaya tolak gitu. Jadi selalu tolak gitu. Nah, Pak Andre di Surabaya tadi adalah cinta ditolak, dukun bertindak gitu ya. Karena ada dua gaya yang bertentangan gitu. Yang satu gayanya adalah gaya tarik, dia menarik, tapi kemudian mendapatkan penolakan. Jadi memang sakit gitu. Yang satu cinta, yang satu tidak mencintai. Sehingga sudah ketarik kemudian ditolak gitu. Itu rasanya akan sangat sakit sekali. Karena sudah ada sebuah ekspektasi, Mbak Ola. Sudah ada sebuah harapan gitu loh, bahwa aku ingin bersama-sama kamu gitu. Tetapi mendapatkan penolakan. Jadi itu rasa sakitnya itu akan lebih daripada ketika tidak ada gaya tarik itu gitu. Jadi sama orang yang biasa-biasa saja, ya kita tidak akan terlalu sakit gitu ketika kita mendapatkan penolakan gitu. Tapi orang yang kita harap-harapkan gitu, ya. Jadi harapan, semakin tinggi pula kekecewaan gitu, Mbak Ola. Iya. Itu, Mbak. Jadi ini kalau kita bicara mengenai gaya-gaya ini akan sangat menarik sekali gitu. Jadi ketika kita awalnya jatuh cinta, ya, kemudian ada banyak sekali kekecewaan, akhirnya cinta itu yang tadinya gaya tarik bisa berubah menjadi gaya tolak. Kenapa bisa berubah menjadi gaya tolak? Karena kita tidak merasa nyaman berada bersama orang itu gitu. Jadi ada energi yang berbeda gitu. Kita tidak merasa nyaman, akhirnya yang muncul adalah gaya tolak gitu. Mbak Ola.
Oke, Pak Arfan, saya punya pertanyaan soal cinta ini ya. Tetapi sebelum sampai ke situ, saya ingin membacakan ucapan dari TS Gro yang menyampaikan begini, pemuda NKRI, mari bersatu melawan paham khilafah yang memecah bangsa. Pemuda Indonesia yang revolusioner, mari bersatu padu ingat Sumpah Pemuda. Oke, ini ucapannya ya. Lalu kemudian ada Mbak Putri Dini Wulandari di Pontianak. Saya bersumpah akan selalu menjaga hati dan pikiran agar tidak mudah terpancing emosi hingga menyakiti orang lain meski saya pun tersakiti. Pak Arfan, nah ini kenapa sih cinta itu disertai dengan rasa rindu? Ya, silahkan nanti Pak Arfan bisa komentari. Lalu kemudian ada Pak Hairul Santosa, ya. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Ketika rasa hanya ada di lidah dan ketika memiliki hanya ada di tangan, maka cinta tanah air itu ada di hati. Oke, terima kasih Pak Hairul ya untuk ucapannya. Baik, Pak Arfan, kita ke Pontianak dulu deh. Kita kasih kesempatan Mbak Putri. Pertanyaannya atau juga ucapannya Pak Arfan tanggapi. Kenapa cinta disertai rasa rindu? Ya, betul sekali. Karena magnet. Gaya tarik magnet ya. Magnet itu kan selalu mencari temannya kan, selalu mencari dia. Iya. Makanya tadi cinta itu adalah gayanya gaya tarik. Sehingga tadi mau lautan jauh pun akan kuseberangi, gunung tinggi pun akan kudaki gitu. Karena ada rasa rindu. Rindu itu membuat segala yang berat itu menjadi ringan, Mbak Ola. Itu namanya kan gaya tarik. Kayak misalnya gini, kalau kita naik tangga itu berat nggak, Mbak Ola? Berat. Berat. Tapi kalau naik eskalator? Enggak. Karena ada yang ada listrik ya yang mendorong kita, yang mengantarkan kita gitu. Gaya tarik, Mbak Ola. Ada gaya tarik gitu. Sehingga yang tadinya berat menjadi tidak berat. Makanya lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki dan sebagainya gitu. Gitu. Tetapi kalau kita tidak mencintai, makanya saya bilang tadi, bahkan saudara kita sudah ada di depan mata kita saja, tinggal kita buka pintu kamar saja sudah bisa ngelihat dia, nggak mau gitu. Dan itu terjadi bertahun-tahun seperti itu. Misalnya, ada teman saya yang mengalami pengalaman seperti itu gitu. Jadi itu membuktikan kan bahwa dekat atau tidak itu adalah sesuatu yang bersifat relatif gitu. Fisik bisa berdekatan, tetapi hati berjauhan itu. Ya, itu karena ada gaya tolak gitu di antara kita gitu, karena tidak cocok gitu, karena merasa engkau bukan bagian dari diriku. Nah ini, engkau bukan bagian dari diriku. Padahal kan kalau bicara saudara misalnya ya, saudara itu kan dari kata seudara gitu ya, karena kita pernah berada bersama-sama di dalam rahim ibu kita. Kan ibunya sama, bapaknya sama, ya berada dalam rahim yang sama kan, berarti namanya saudara, sehingga menjadi saudara. Tetapi sebetulnya makanya saya selalu mengatakan yang membuat hidup bahagia itu bukan saudara, tetapi persaudaraan. Nah, apa bedanya saudara dengan persaudaraan? Saudara itu adalah sesuatu yang given gitu, yang kita tidak bisa pilih. Tetapi yang namanya persaudaraan itu adalah pilihan kita, karena kita mencintai. Karena kita mencintai, kita selalu rindu, ingin bertemu. Nah, itulah yang namanya persaudaraan. Iya. Jadi gayanya selalu itu, gaya tarik. Selalu ada gaya magnet yang membuat seperti eskalator tadi. Mestinya susah, harus menanjak dan sebagainya, tapi menjadi mudah sekali bagi kita gitu. Kenapa? Ada gaya listriknya, ada gaya dorongnya, ada gaya tariknya gitu. Iya. Oke. Itulah yang namanya rindu. Itu yang namanya rindu ya. Oke, jadi kalau ada rindu ya karena ada magnet cinta tadi itu ya Pak Arfan ya. Ingin berjumpa, ingin bertemu. Sama seperti Anda nih, nunggu setiap hari Jumat gitu kan. Wah, ini Smart Happiness nih, saya udah tunggu-tunggu. Itu karena ada cinta gitu kan. Ada magnet gitu di antara kita nih, antara program Smart Happiness, Pak Arfan yang Anda tunggu-tunggu gitu ya. Itu karena ada magnet cinta yang kemudian menarik Anda, kita bisa ketemuan setiap hari Jumat ya. Oke, selepas ini saya ingin tanya gini Pak Arfan. Banyak orang yang mungkin salah mengerti, salahnya tuh begini, kalau kita cinta atau kalau kita bersatu, kita nggak boleh berbeda pendapat. Ini benar nggak nih? Gitu ya. Seolah-olah kayaknya kalau kita berbeda pendapat, kamu tuh jadi musuh saya gitu. Kamu enemy, kamu menyerang, kamu ini begitu.
apakah kalau kita cinta, kalau kita bersatu selalu sama terus gitu kan ya? Bagaimana tanggapannya Pak Arfan? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak Arfan ya. Dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam kita sama-sama merayakan ya. Mungkin ini bukan lagi perayaan yang selalu diingat-ingat karena ya sudah sekian lamanya kita juga tenggelam dengan segala kesibukan gitu ya. Nggak kayak 17 Agustus gitu yang memang monumental banget. Padahal Sumpah Pemuda ini mengawali gitu ya semangatnya yang mendorong juga kita memproklamasikan kemerdekaan begitu ya. Nah, ada pertanyaan menarik dari Pak Sabit di BSD, tapi sebelum ke Pak Sabit, saya mau ke Pak Arfan dulu nih. Ya, bicara tentang bersatu, tentang cinta. Benar nggak sih kalau kita bersatu, kita saling mencintai, itu nggak ada perbedaan pendapat, karena lurus-lurus saja, sependapat aja begitu. Kalau nanti berbeda pendapat, dianggapnya kita menyerang atau salah atau jadi enemy. Bagaimana tanggapan Pak Arfan? Nah, pertanyaan ini bagus sekali ya. Apakah kita nggak boleh berbeda pendapat? No. Berbeda pendapat itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Karena kita punya pemikiran yang berbeda-beda, background yang berbeda-beda, cara kita dibesarkan berbeda-beda, tentu saja kita punya pendapat yang berbeda-beda. Justru itu menunjukkan kita sehat gitu. Tetapi, nah ini, berbeda pendapat itu hanya akan kondusif kalau lingkungannya penuh cinta. Jadi yang membuat berbeda pendapat itu bagus atau tidak itu bukan berbeda pendapatnya, tapi lingkungannya. Kalau lingkungannya penuh cinta, maka berbeda pendapat itu menjadi sesuatu yang produktif gitu. Karena kita tahu bahwa niatnya orang yang berbeda itu adalah untuk membangun gitu. Niatnya adalah untuk mencari kebaikan gitu. Ya, jadi saya sendiri dengan istri saya misalnya, ini contoh pribadi ya, membiasakan diri untuk berkonflik dalam tanda petik gitu. Ya. Konflik apa sih? Berbeda pendapat. Jadi kalau saya sudah bicara pendapat saya A, saya akan bilang sama istri saya, kamu jangan A ya, kamu B deh gitu. Kenapa aku nggak boleh A? Iya, kalau kamu A nanti kita jadi nggak bisa mendapatkan solusi terbaik gitu. Kalau semuanya selalu setuju saja, kita nggak kreatif dong gitu. Supaya kita kreatif, maka kita harus beda gitu. Ya, misalnya saya bilang gini sama istri saya, ini kita pingin nyekolahin anak nih, kalau saya pinginnya di boarding school biar dia bisa mandiri gitu. Saya bilang sama istri saya, kamu jangan ke boarding school juga ya, kamu cari yang lain deh alternatifnya gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa menguji gagasan ini apakah benar menyekolahkan anak di boarding school itu sebuah keputusan yang terbaik. Kalau kamu sependapat ya udah, kita nggak perlu diskusi gitu, dan kita nggak pernah tahu pro dan kontranya menyekolahkan anak di boarding school. Nah, contohnya begitu, Mbak Ola. Jadi perbedaan pendapat itu bagus kalau lingkungannya penuh cinta. Tapi kalau lingkungannya penuh dengan kecurigaan, trust levelnya tidak ada, maka perbedaan pendapat adalah sebuah malapetaka. Oke. Jadi ukurannya adalah dicinta ya. Kalau kita punya perasaan cinta, maka kita berbeda pendapat itu kita akan memandangnya adalah sebagai kesempatan kita memperluas wawasan, menambah khasanah berpikir kita, begitu ya Pak Arfan ya? Betul sekali, betul sekali. Jadi bahkan berantem pun ya, kalau berantemnya itu penuh cinta gitu ya, berantem ya, berantem. Iya. Saya itu balik lagi ya Pak Arfan ya. Kita itu setelah selesai berantem, ini pengalaman pribadi ya, setelah selesai berantem tuh lebih mesra gitu. Karena penuh cinta, kita tahu bahwa saya itu marahnya tuh karena kepingin kebaikan gitu. Saya tahu istri saya juga marah karena dia kepingin kebaikan gitu. Jadi musuh kita itu adalah masalah kita. Ini Mbak Ola ya. Seringkali orang berantem itu menganggap musuhnya adalah pasangannya. Padahal dia harus tahu bahwa dia dan pasangan itu adalah satu tim. Musuhnya adalah masalahnya itu yang harus dia kalahkan gitu, Mbak Ola. Iya. Yang ingin saya katakan di sini sebetulnya adalah begini. Yang harus kita bangun itu bukan bersatu, Mbak Ola. Karena bersatu itu adalah akibat. Yang harus kita bangun itu kan bukan akibat, tapi sebab kan. Benar nggak? Jadi kan gini, dunia ini kan dibagi ada sebab, ada akibat ya, Mbak Ola ya. Misalnya saya tanya kepada Mbak Ola, kalau lulus ujian itu sebab atau akibat, Mbak? Akibat.
Lulus ujian akibat. Nggak usah dipikirin. Yang namanya akibat itu nggak usah dipikirin. Yang dipikirin adalah sebabnya. Sebabnya. Apa sebabnya? Supaya lulus ujian. Sebabnya karena kita mengikuti pembelajaran dan ada ujiannya gitu ya. Betul, betul. Jadi anak saya suka nanya itu, anak saya yang masih kuliah itu suka nanya, Pak, aku bisa lulus nggak ya dalam mata kuliah ini? Saya bilang gini, lulus atau tidaknya itu adalah akibat. Kamu nggak usah pikirin akibat, itu di luar kendalimu, di luar kontrolmu. Yang harus kamu pikirin adalah sebabnya. Apa sebabnya? Belajar. Gitu. Contoh lagi. Kalau perut kenyang itu sebab atau akibat, Mbak Ola? Kalau perut kenyang itu sebab atau akibat? Perut yang kenyang. Akibat makan. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Itu konsekuensi logis dari makan. Jadi yang harus dipikirkan itu adalah sebabnya. Sebabnya apa? Makan, gitu. Ya. Contoh lagi, misalnya badan yang segar bugar. Itu sebab atau akibat? Badan segar bugar. Akibat kita berolahraga, jaga kesehatan, gitu kan. Gak usah dipikirin. Yang harus kita pikirkan dalam hidup itu bukan akibat, tetapi sebab. Nah, dengan contoh-contoh itu, saya ingin membawa kita semua kepada persoalan ini, gitu. Yang sangat penting ini, antara cinta dengan bersatu. Bersatu itu nggak usah dipikirin, Mbak Ola. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Karena bersatu itu adalah akibat. Yang kita pikirkan adalah sebabnya. Apa itu sebabnya? Cinta. Betul. Jadi yang harus dibangun sebetulnya kalau bicara Indonesia, Mbak Ola. Kalau bicara Indonesia ini yang harus dibangun itu bukan bersatu. Biarkan saja itu akan terjadi dengan sendirinya kok yang namanya bersatu. Kalau kita saling mencintai, saling mengasihi. Apa itu? Melihat diri kita sebagai bagian, melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Ya. Dan itu terjadi bukan hanya kita bicara persatuan Indonesia ya Mbak Ola, tapi juga persatuan di kantor. Ya, supaya orang-orang dari berbagai departemen dan divisi yang berbeda itu bisa bersatu. Bukan bersatunya yang harus kita urusin, tapi apanya? Cintanya. Kita tumbuhkan perasaan kasih, mereka melihat orang lain sebagai bagian dari diri mereka, cinta akan lahir dengan sendirinya. Dalam keluarga juga sama, suami dengan istri. Ya, bukan bersatunya yang harus diperjuangkan, tapi cintanya yang harus diperjuangkan. Karena cinta adalah sebab dan bersatu hanya merupakan sebuah akibat. Jadi clear ya smart listener ya, bahwa apa kaitannya, sangat erat sekali kaitannya begitu ya. Tidak semua orang yang bersatu itu selalu penuh cinta, tetapi kalau kita saling mencintai, maka akibat yang dihasilkan itu udah pasti adalah ada persatuan di dalamnya ya, Pak Arfan, gitu ya. Itu ya Mbak Ola. Ya, bersatu adalah akibat. Jangan dipikirin, jangan diurusin bersatu. Yang diurusin itu adalah cinta, karena cinta adalah sebab dari segala akibat. Siap, baik. Pak Arfan, terima kasih sudah diingatkan bagaimana memelihara semangat dari Sumpah Pemuda ini ternyata adalah dengan cara menjaga cintanya. Terima kasih buat semua listener yang bergabung di YouTube, di kanal Smart FM. Mohon maaf, ada Haryadini, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Ketut Setiawan dengan ucapannya semangat Sumpah Pemuda, mari kita rapatkan barisan. Oke, terima kasih. Secangkir teh, terima kasih juga ucapannya Pemuda Bersatu Indonesia Maju, setuju. Pak Muhammad Darun Derajat, terima kasih juga untuk ucapannya. Kemudian juga ada Rais Lembang, terima kasih juga ya untuk bahasannya pagi hari ini, untuk pertanyaannya. Next time kita bahas bagaimana memimpin dengan cinta ya. Ada usulan Pak Arfan ya. Oke, kita sambung, kita pamit, kita jumpa kembali minggu depan. Mari kita hidupi semangat Sumpah Pemuda. Ternyata adalah dengan menghidupkan cinta. Kita pamit. Saya Ola Nurlija. Saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.